Halo bre, kembali lagi bersama saya Alvin yang mestinya di channel Kudetek. Dan tadi motong kumis dikit malah kepotong semua. Jadinya aneh banget kan. Ya saya tanpa kumis bagaikan raja tanpa mahkota bapak-bapak sekalian. Kayak lucu buat gitu pakai kumis ya. Oke, nggak apa-apa, kita kali ini bakal nge-review headset gaming wireless lagi dari Sedes Indonesia. Jadi sebelumnya kita pernah nge-review yaitu Sedes Runner. Dan kali ini abangnya datang pak. Nggak mau tuh abangnya nggak di-review, datang dia sendiri kesini kan. Aku mau di-review juga dan dia bener sekali ini adalah Sedes Warden One yang kemarin kita ada singgung juga dikit gitu kan. Dan kira-kira apa sih perbedaan antara abang dan adik Sedes Runner dan Sedes Warden One? Langsung aja kita bahas. Ini dia Sedes Warden One. Let's go. Dari segi packagingnya lumayan unik nih bre. Ada cover yang bisa dibuka layaknya jendela buat lihat unit headsetnya ini. Jadi kita bisa lihat langsung unitnya tanpa harus keluarin dari boxnya. Di paket pembelian kita dapat nano receiver 2.4 GHz. Terus kita dapat dua kabel nih. Satu kabel buat ngecharge dengan interface Type-C to Type-A. Yang satu lagi buat audio dengan interface audio jack 3.5 mm. Sisanya ya standar lah, ada user manual, kartu garansi, dan stiker set dari Sedes. Buat tampilan unit headsetnya, buat saya pribadi cukup menarik dengan finishing hitam doff dan kombinasi biru khasnya Sedes. Dan ukuran earcups dari Sedes Warden One ini lebih besar ya dari Sedes Runner. Buat headbandnya ada dua bre, yang atas berbahan plastik solid dan yang bawah berbahan foam yang dilapis kain fabric. Karena bahan fabric terkenal gampang kotor, headbandnya ini bisa dilepas pasang loh, biar gampang kan bersih. Tapi sebenarnya ini tuh single headband tapi ditambahin foam berbahan fabric supaya lebih nyaman di kepala. Di persendian antara headband dan housingnya ada detail biru dengan emboss Warden One. Terus ada dua tipe fleksibilitas di sini. Pertama adjustable headband dan rotatable earcups. Tapi kok rotate-nya kayak kebalik gini bre? Biasanya kan rotate ke dalam, jadi padnya tuh ngarah ke dada. Ini malah rotate-nya ke arah luar bre. Buat desain earcups-nya punya bentuk oval yang di tengahnya ada logo Sedes. Terus ada detail mirip pedang yang punya backlight warna biru. Tapi tenang aja, backlightnya ini bisa dimatiin kok. Semua tombol-tombol atau controller ada di housing earcups headset ini. Super lengkap sih saya bilang. Yang earcups kiri ada lubang jack 3.5 mm, terus ada volume wheel. Ke atas lagi ada on-off backlight. Dan paling atas buat muted audio. Pindah ke earcups kanan, mulai dari depan ada mikrofon yang tangkainya bisa di-flip. Terus ada port Type-C buat ngecharge. Di atasnya ada tombol power, terus ada tombol buat muted mikrofon. Dan paling atas ada tombol buat next and previous musik. Lanjut ke earpads-nya. Punya bentuk oval menyesuaikan housing earcups-nya. Foamnya cukup tebel bre, tapi yang istimewa sih kualitas kulit sintetisnya yang lembut banget di kulit. Padnya ini tentu aja detachable bre, dan buat ngelepas pasangnya praktis banget kok. Tinggal diputer dikit langsung bisa dilepas nih. Sekarang kita bahas hal paling menarik dari Sedes Warden One ini. Apalagi kalau bukan konektivitasnya. Ini jadi headset kedua dari Sedes selain Sedes Runner yang punya 3 koneksi bre. Ada 2 koneksi wireless. Pertama Bluetooth versi 5 yang hemat daya, dan kedua pakai nano receiver 2.4 GHz yang minim latency. Kalau yang mode wired cuma bisa pakai kabel jack 3.5 mm aja ya bre. Karena yang Type-C cuma buat ngecas doang. BTW kabelnya tetap diperhatiin sama Sedes kok. Biasanya kan kalau headset wireless kualitas kabelnya ala kadarnya aja kan. Tapi di Sedes Warden One ini kabelnya udah braided yang tentu aja lebih durable. Dan ngomongin headset wireless, tentu pembahasan baterai nggak boleh dilupain. Tapi bre, saya pribadi belum dapat info soal kapasitas baterainya. Di websitenya pun nggak ada info mengenai kapasitas baterai. Di official store-nya pun nggak ada info itu. Tapi Sedes ngeklaim kalau baterainya ini bisa tahan up to 30 jam pakai koneksi Bluetooth. Dan bisa tahan up to 25 jam kalau pakai koneksi dongle receiver 2.4 GHz. Dan perlu diingat, lifetime baterainya itu dites dalam kondisi tidak menggunakan LED lighting. Dan di volume level di bawah 80%. Buat waktu pengisian dayanya atau ngecharge-nya cepet kok. Karena pakai interface USB Type-C, waktu pengisian dayanya sekitar 2,5 jaman aja. Dan lagi-lagi port Type-C-nya nggak bisa kalian pakai buat mode koneksi ya, jadi cuma bisa dipakai buat ngecas doang. Sayang banget kan? Selanjutnya bre, kita bakal bahas mengenai fitting dan clamping pas dipakai di telinga. Dan untuk bobot dari Sedes Warden One ini lebih berat dibandingkan dengan Sedes Runner. Kalau bobotnya Sedes Runner tuh sekitar 250 gram, tapi kalau bobotnya si Sedes Warden One ini 329 gram. Dilihat kasat mata aja jelas kalau ukuran atau dimensi dari Sedes Warden One ini lebih besar ya bre, apalagi di bagian earcups-nya. Sedes Warden One punya bentuk oval yang diameternya sangat besar. Ini juga termasuk over ear headphone
front jadi nutup keseluruhan daun telinga kita. Beda sama Sedes Runner, over-ear-nya masih ada yang nggak ke-cover karena diameter ear cup Sedes Runner nggak sebesar Sedes Warden One. Kalau dari tingkat kekedapan suara pas dipakai sama aja kok, rasanya nggak begitu kedap suara. Tapi kalau kalian dengar musik dengan volume level 30-50% udah cukup kedap kok. Dan juga suara dari headset ini masih bocor bre, jadi kedenger dari luar. Soal fitting di kepala, Sedes Warden One pasti lebih nyaman. Gak terlalu neken di kepala dan clamping di telinga sangat nyaman. Cuma karena bobotnya lebih berat dari Sedes Runner, bikin Sedes Warden One ini jadi berasa lebih berat dipakai di kepala. Soal kenyamanan pas dipakai, karena Sedes Warden One pakai earpads jenis leather atau kulit sintetis yang super soft, udah pasti nyaman. Tapi entah kenapa bre, pakai Sedes Runner yang earpadsnya pakai fabric lebih ramah di kulit gitu bre. Selanjutnya kita ngomongin soal fleksibilitas. Tingkat fleksibilitas dari Sedes Warden One ini nggak luas si Sedes Runner bre. Pertama, adjustable headband dan rotatable ear cup aja. Itu pun rotatable-nya kebalik, nggak ngerotet ke dalam atau ke arah dada, melainkan keluar. Sebenarnya bisa aja tinggal dibalik arah headsetnya. Tapi ya jadi kerja dua kali kan. Kalau mau pakai lagi harus dibalik ke posisi semula. Kalau Sedes Runner sangat fleksibel bre, bisa di foldable. Terus ear cups-nya bisa di rotate lagi. Kalau nggak dipakai terus disenderin ke leher aman kok, nggak ganggu pergerakan kepala. Soal tombol-tombol buat navigasi lengkap banget buat Sedes Warden One ini. Super lengkap kalau saya bilang. Masing-masing tombol ada fungsinya sendiri. Kalau di Sedes Runner untuk kontrol volume masih pakai tombol cetak-cetuk yang feel-nya sedikit keras. Tapi kalau Sedes Warden One ini udah pakai volume wheel yang feel-nya lembut. Di atasnya ada tombol untuk matiin LED-nya dengan cara tekan dan tahan selama 2 detik. Di atasnya lagi ada tombol buat mute volume, tapi nggak instan gitu. Jadi harus tekan dan tahan selama 2 detik juga buat mute volume. Sedangkan di ear cup sebelah kanan ada tombol power dan 2 tombol untuk next atau previous music. Ini work juga kalau kalian pakai di koneksi dongle receiver 2.4 GHz-nya. Tombol-tombol di Sedes Warden One pun feel-nya soft, nggak kayak tombol-tombol di Sedes Runner yang sedikit keras. Oke bre, ini adalah kualitas perekaman menggunakan mikrofonnya Sedes Warden One kalau kita pakai di PC pakai dongle receiver 2.4 GHz. Dan ini dia bre untuk kualitas perekaman menggunakan mikrofonnya si Sedes Runner kalau kita pakai dongle receiver 2.4 GHz. Dan selanjutnya, ini dia kualitas perekaman menggunakan mikrofonnya Sedes Warden One menggunakan koneksi wired jack 3.5 mm di laptop, karena di laptop udah support single jack 3.5 mm. Dan ini adalah kualitas perekaman menggunakan mikrofonnya Sedes Runner kalau pakai koneksi wired atau jack 3.5 mm di laptop, karena laptop udah support single jack 3.5 mm audio dan mikrofon. Selanjutnya, ini dia untuk kualitas perekaman menggunakan mikrofonnya Sedes Warden One kalau kita pakai koneksi Bluetooth di iPhone. Kira-kira kayak gini. Dan ini dia untuk kualitas perekaman menggunakan mikrofonnya Sedes Runner di HP pakai koneksi Bluetooth. Kira-kira kayak gini. Dan itu udah bre untuk pengetesan mikrofon dari headset gamingnya Sedes Warden One. Dan tadi udah bandingkan juga dengan Sedes Runner ya. Kita tes juga pakai 3 koneksi berbeda. Dan uniknya bre, mikrofon dari Sedes Warden One itu posisinya ada di sebelah kanan. Biasanya kan mikrofon headset ada di sebelah kiri. Dan pakai mekanisme swivel loh. Jadi bisa disembunyiin tapi lebih praktis menurut saya. Beda sama Sedes Runner yang detachable mikrofonnya. Kualitas mikrofonnya sih oke banget. Malah kalau saya bilang lebih bagus mikrofonnya Sedes Warden One ini. Lebih ada power dan lebih bulat gitu hasilnya. Noise di sekitar juga keredam dengan baik. Mantep nih mikrofonnya Sedes Warden One bre. Dan terakhir kita ngomongin soal sound quality-nya. Kalau menurut saya sound quality dari Sedes Warden One ini ya mirip-mirip lah sama Sedes Runner bre. Walau kalau dilihat dari segi size drivernya, memang Sedes Warden One ini punya size driver yang lebih besar sekitar 50 mm dibandingkan dengan 40 mm. Sound signaturnya ini lebih ke arah V-shape, lebih menonjolkan ke frekuensi low dan high-nya. Tapi bikin mid-nya jadi ketutup bre. Alhasil vokalnya tuh sedikit mundur. Jadi bassnya tuh nendang dan punchy. Treble-nya juga tinggi. Treble-nya tuh pedes di telinga. Jadi kalau dipakai di volume level tinggi di atas 70%, buat sebagian orang yang kurang suka treble tinggi, pasti bakal berasa pedes di telinga dan gak bagus dipakai dalam jangka waktu lama. Buat denger musik EDM sih ini asik banget. Bassnya nampol, tapi kalau ada instrumen yang lebih dominan di frekuensi high, atau sebagai contoh kayak atau
itu kedengerannya pedes di telinga. Kalau buat gaming, saya ada tes gaming Apex Legends pakai mode wireless Daniel receiver 2.4 GHz. Sound stagingnya luas karena boostingan dari frekuensi low-nya atau bass-nya. Positioningnya presisi, detail dan separasi suara tembakan atau ledakan juga clear. Tapi memang saran dari saya kalian pakai di volume level maksimal 75% aja supaya telinga gak gampang capek pakai headset ini lama-lama. Sedangkan buat gaming di mobile pakai koneksi Bluetooth 5.0 buat main game PUBG Mobile, saya ngerasain masih aman. Ada sedikit delay tapi masih dalam batas wajar. Gak delay parah banget gitu. Masih bisa ditoleransi lah delaynya. Antara sentuhan jari pas lagi nembak masih selaras kok. Dan kalau mau cari aman ya kalian pakai koneksi wired jack 3.5mm aja. Itu udah pasti no delay sama sekali, bre. Terakhir kita bakal masuk mengenai kesimpulannya, bre. Gimana sih kesimpulannya mengenai Sedes Warden One ini? Kalau kita lihat dari harganya nih, antara Sedes Runner dengan Sedes Warden One itu cuma beda Rp150.000. Kalau Sedes Warden One ini dibanderol dengan harga Rp1.150.000, sedangkan adiknya Sedes Runner itu dibanderol dengan harga Rp1 juta pas. Jadi menurut saya kesimpulannya sih kalau kalian udah punya Sedes Runner, kalian nggak perlu kok upgrade ke Sedes Warden One karena ya sama-sama pakai triple koneksi, terus juga untuk sound quality-nya mirip-mirip. Tapi kalau dari tingkat kenyamanan, menurut saya sih lebih nyaman sih Sedes Warden One ini karena dari segi ear cups-nya itu lebih lebar dan nutup keseluruhan daun telinga kita, bre. Tapi kalau soal pengalamannya sih sama aja kok. Dan kalau saya bilang sih saya lebih suka Sedes Runner karena bobotnya lebih ringan, jadi dipakai di outdoor atau di luar pun masih aman enjoy. Karena ukuran atau dimensi dari Sedes Warden One ini menurut saya agak gede. Kalau dipakai di luar tuh kayak berat aja gitu di telinga. Ya coba deh kita diskusi di kolom komentar mengenai Sedes Warden One ini dengan adiknya itu Sedes Runner. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian selaku channel yang mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Bye bye.